Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran IPS. Hari ini akan kita bahas adalah tentang kerajaan Hindu-Buddha ya di Indonesia. Kelanjutan dari pekan yang lalu. Kita masih ada yang belum Ibu bahas. Oleh karena itu, silakan disimak terlebih dahulu. Oke, yang akan kita bahas adalah pertama Kerajaan Majapahit ya. Kerajaan Majapahit. Oke, Kerajaan Majapahit terletak di selatan Sungai Brantas, Jawa Timur. Nah, tokoh sejarah yang terkenal pada masa Kerajaan Majapahit yaitu, ingat ya, yang terkenal di Kerajaan Majapahit ada Hayam Wuruk dan Gajah Mada ya. Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Oke. Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa. Kenapa? Karena ia bertekad ya ingin menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Itu. Jadi Gajah Mada ini terkenal dengan Sumpah Palapanya. Itu dia terkenal Sumpah Palapa karena dia berpuasa. Tidak akan berbuka sampai ia bisa meraih wilayah Nusantara gitu ya. Nah, sedangkan kemundurannya itu berawal dari meninggalnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, keruntuhan Kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk dan Gajah Mada setelah ia meninggal, gak ada lagi tuh raja yang cakap, ahli gitu ya. Cakap tuh sama saja dengan ahli ya. Dalam memimpin kerajaan tersebut gitu, sehingga mulailah runtuh kerajaan Majapahit. Nah, selain meninggalnya dua raja tersebut, terdapat juga perang apa namanya? Ingat ya, di kerajaan Majapahit terdapat perang Paregrek, perang saudara ya. Paregrek itu perang saudara, sehingga menjadikan kerajaan Majapahit runtuh. Setelah itu muncullah pengaruh agama Islam di Jawa. Itu juga menjadikan kerajaan Majapahit menjadi runtuh gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Peninggalan kerajaan Majapahit ada apa aja sih? Yang pertama ada Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama ini ditulis oleh Empu Prapanca. Ingat ya, Kitab Negara Kertagama ditulis Empu Prapanca. Sedangkan Kitab Sutasoma ditulis oleh Empu Tantular ya. Kitab Sutasoma ditulis oleh Empu Tantular. Kitab Arjuna Wiwaha ditulis oleh Empu Kanwa ya. Kitab Arjuna Wiwaha ditulis oleh Empu Kanwa. Lalu peninggalan selanjutnya ada Candi Jabung. Nah, Candi Jabung ini juga termasuk peninggalan kerajaan Majapahit ya. Dan terakhir ada peninggalan dari Majapahit adalah Gapura, Ringin, Lawang. Itu adalah peninggalan kerajaan Majapahit. Oke, kita lanjutkan. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang. Ingat ya, Sriwijaya itu di Palembang. Tuh. Lalu kerajaan ini juga termasuk kerajaan bercorak Buddha ya. Kalau yang lalu-lalu itu kerajaan Hindu, nah Sriwijaya ini termasuk salah satu kerajaan bercorak Buddha. Kalau Ibu tanya, salah satu contoh kerajaan bercorak Buddha, A. Kutai, B. Tarumanegara, atau C. Sriwijaya? C ya, Sriwijaya ya. Nah, kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang paling terkenal. Oke. Puncak kejayaannya itu dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa ya. Puncak kejayaannya dipimpin Raja Bala Putra Dewa. Kita lanjutkan. Nah, penyebab kemajuan kerajaan Sriwijaya, jadi Sriwijaya itu bisa maju pertama karena letak kerajaannya itu strategis ya sayang ya. Strategis letaknya. Lalu yang kedua, dia punya angkatan laut yang kuat. Kerajaannya kaya akan barang dagangan gitu. Yang keempat, runtuhnya kerajaan Funan. Runtuhnya kerajaan Funan di Indochina itu menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi maju. Kita lanjutkan.
Nah, penyebab kemunduran Kerajaan Sriwijaya, kalau tadi kemajuan, sekarang kemundurannya apa sih yang menjadikan Sriwijaya ini mundur? Pertama, ada serangan Raja Dharma Wangsa, ya. Ada serangan Raja Dharma Wangsa. Yang kedua, ada bandar-bandar perdagangan itu melepaskan diri dari Sriwijaya. Jadi, perdagangan-perdagangan yang ada di Kerajaan Sriwijaya melepaskan diri, gitu ya. Lalu yang ketiga, serangan dari Kerajaan Majapahit. Jadi Majapahit menyerang juga, gitu. Dan yang keempat, munculnya Kerajaan Samudra Pasai. Munculnya Kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan Islam. Oke, kita lanjutkan. Nah, peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Peninggalannya ada apa aja sih? Pertama ada Candi Biarobahal. Candi Biarobahal itu ada di Tapanuli Selatan. Tapanuli itu di Sumatera Utara. Oke, selanjutnya yang kedua peninggalannya ada Candi Muara Takus. Ingat ya, Candi Muara Takus, jangan Candi Muara Tikus. Oke, Candi Muara Takus itu peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Di mana sih Candi Muara Takus itu? Ada di Desa Takus, Muara Takus, maka disebut itu ya. Ada di Desa Muara Takus. Desa Muara Takus itu ada di Riau, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu sudah selesai ya slide-nya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.